Baik. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Siapa di antara teman kalian yang tidak bisa hadir? Rafif dan Rehan ya. Rafif dan Rehan kenapa sakit? Tidak tahu. Mudah-mudahan dia cepat sembuh. Amin. Pagi ini kelihatan kalian ceria banget ya. Seperti ada yang senyum-senyum ya. Baik, sudah siap belajar semuanya? Sudah. Kalau sudah siap belajarnya, ayo kita sekarang berdoa dulu. Untuk memimpin doa, silakan Bapak pimpin doa. Sebelum belajar mari kita berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak. Sekarang kita masuk ke sesi pembelajaran ya. Bapak ingin tahu pengetahuan kalian. Sekarang pelajaran matematika ya. Bapak ingin tahu pengetahuan kalian pertemuan yang telah lalu ya. Pertemuan kemarin ya, masih ingat pertemuan kemarin? Bagus ya. Pertemuan yang lalu di pelajaran matematika kita membahas tentang apa? Bangun ruang. Betul ya. Di bangun ruang itu ada apa saja? Terus apa lagi? Gabung. Terus Risma. Terus Limas. Terus Terus pintar ya, tepuk tangan. Ternyata kalian belajarnya dengan baik ya. Jadi pertemuan yang lalu kalian mempelajari nama-nama dan jenis-jenis bangun ruang. Pada materi kali ini ya, Bapak akan menambahkan materinya, yaitu tentang kubus dan balok ya. Tentang kubus dan balok. Oke anak-anak, Bapak ingin memperlihatkan sebuah gambar menarik kepada kalian ya, tentang kubus dan balok. Lihat di sini. Jadi dari bangunan-bangunan ini ya tersusun dari kubus, ada bangunan yang berbentuk kubus dan ada bangunan-bangunan yang tersusun dari balok. Ya. Lihat. Nah, ini ya. Coba lihat ke depan. Yang pertama ada bangunan Candi Borobudur ya. Candi Borobudur itu ya adalah sebuah bangunan yang tersusun dari beribu-ribu balok. Seperti batu bata ya, dari batu disusun sehingga berbentuk bangunan seperti candi seperti itu ya. Candi Borobudur itu peninggalan kerajaan Mataram ya. Kerajaan Mataram.
kira-kira berbentuk apa? Sisinya sama, itu sisinya sama, permukaannya sama, semuanya. Kira-kira apa yang bangunnya seperti itu? Sisinya sama semuanya, panjangnya. Kira-kira bangun kubus atau balok? Kubus balok. Kalau sisinya sama, panjangnya kubus. Yang sisinya panjang sama kubus ya. Kalau balok kan dibanding dari persegi panjang. Jadi batu bata ini terbentuk dari beberapa balok ya. Kalau balok persegi panjang. Anu panjang setiap sisinya sama, kubus. Yang ketiga ini ada rubik. Ini rubik ini mungkin kalian punya di rumah ya. Nah, yang punya coba perhatikan. Ini adalah berbentuk kubus, berbentuk balok. Kubus karena memiliki sisi yang sama. Betul, sisinya sama seperti kata Bapak tadi, sisinya sama. Nah, kubus ini disusun dari beberapa kubus satuan ya. Ini ke sini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Jadi tingginya 3, lebarnya 3. Panjangnya 3. Jadi 3 kali 3 jumlah 9 untuk luasnya. Nanti kita akan mempelajari rumus luas permukaan kubus dan balok ya. Oke ya. Untuk selanjutnya mengenal bangun ruang kubus dan balok ya. Mengenal bangun ruang kubus dan balok. Bangun ruang seperti kubus dan balok sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Terus konsep paling penting ya, menemui bangunan-bangunan seperti kubus dan balok yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemui bentuk-bentuk yang menyerupai balok ya, yang menyerupai kubus ya. Jadi seperti kalian melihat apa? Cung yang sudah di rumahnya yang ada bentuk bangun seperti kubus. Apa yang seperti kubus? Kalian sering dikirim paket oleh kurir. Itu kardusnya kan berbentuk kubus ya teh, kotak ya. Iya seperti itu. Itu adalah kubus. Kardus bekas itu yang berbentuk kubus. Sekarang balok seperti apa? Balok seperti apa? Lemari, betul. Lemari di rumah Al-Fajri berbentuk balok gitu. Lemari betul. Karena ada panjang terus lebar ya. Ada panjang dan lebarnya tidak sama, itu balok. Panjang dan lebarnya tidak sama. Nah, ini di papan tulis yang Bapak gambar kemarin seperti ini. Ini gambar kubus atau gambar balok? Balok. Karena iya kubus. Kenapa ini tidak disebut kubus, tapi ini disebutnya balok? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? Karena hanya memiliki 2 sumbu simetris. Betul, itu salah satunya ya. Karena balok hanya memiliki 2 sumbu simetris. Terus yang lainnya? Ya, yang lainnya? Apa perbedaan kubus dan balok? Yang kalian tahu? Nah, kalian belum memahaminya mungkinnya. Nanti Bapak buka slide selanjutnya. Nah, ini perbedaan antara kubus dan
perbedaannya? Kubus memiliki semua sisi yang sama. Perbedaan nanti. Kubus memiliki semua sisi yang sama. Ya. Sedangkan balok memiliki panjang, lebar, tinggi yang berbeda. Itu perbedaannya. Silakan catat di buku tulis kalian. Perbedaan dan persamaan kubus dan balok. Ya. Perbedaan dan persamaan kubus dan balok. Bapak lihat catatannya, ya bagus ya, tulisannya rapi ya, bagus. Bilal tulisannya sangat bagus, baik ya. Ya betul. Setelah menulisnya perbedaan kubus dan balok, ya kita nanti akan menulis rumus luas permukaan dan volume kubus dan baloknya. Nah, bagus hias, ya, sudah sangat baik, rapi. Bagaimana, sudah selesai mencatatnya? Bagaimana, sudah selesai mencatatnya? Bagaimana, sudah selesai mencatatnya? Ya, sudah, bagus. Kelompok 1 sudah. Bagaimana, kelompok 2 sudah selesai mencatatnya? Sudah, bagus. Kelompok 2 bagus sekali ya. Sudah selesai mencatatnya. Kelompok 3 sudah. Coba Bapak lihat, wah tulisannya sangat bagus, baik, rapi ya. Pertahankan ya. Ya. Ini duduknya yang rapi sedikit ya. Nah, seperti ini. Baiklah, sekarang anak-anak kalian telah mencatat perbedaan kubus dan balok ya. Selanjutnya dari catatan ini apa yang kalian tahu? Yang tadinya tidak tahu sekarang menjadi tahu. Kalau kubus, kalau balok, bagus ya. Tepuk tangan semuanya. Jempol semuanya. Jempol. Good jempol gitu. 1, 2, 3. Good jempol. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sekarang unsur-unsur kubus dan balok ya. Unsur-unsur kubus dan balok. Balok unsur-unsur penyusun sisi adalah bagian datar yang membentuk permukaan kubus dan balok. Rusuk adalah garis yang terbentuk dari pertemuan dua sisi ya. Nah, rusuk itu seperti ini rusuknya. Rusuk. Betul. Tulang-tulangnya betul. Rusuk ini tulang-tulangnya. Kalau sisi ini bagian sisinya. Terus titik sudut adalah titik di mana tiga rusuk bertemu. Itu pertemuan ke-1, ke-2, ke-3. Di sini titik sudutnya sebelah sini. Diagonal. Bidang diagonal menghubungkan dua titik sudut yang tidak berdekatan di suatu bidang.
Diagonal ruang menghubungkan dua titik sudut yang berlawanan dalam kubus atau balok ya. Slide ini dapat dipahami? Insya Allah ya, slide ini dapat dipahami. Di mana letak? Kita harus tahu di mana letak titik sudutnya, di mana rusuknya, itunya, di mana letak sisinya. Sudah tahu ya? Ya, ini sudutnya ini, berarti semua sudutnya ini adalah sudut siku-siku berapa derajat? Sudut siku-siku berapa derajat? 90 derajat. Besar sudutnya 90 derajat ya. Selanjutnya sekarang ke pertemuan berikutnya, yaitu rumus kubus dan balok ya, rumus kubus dan balok. Tapi sebelum kalian mencatat ini, sebelum kalian mempelajari ini ya, sekarang Bapak akan memberikan sebuah lembar kerja kepada kalian tentang mengidentifikasi dan membuat jaring-jaring kubus dan balok ya. Yang mana kubus dan balok ini terbentuk dari jaring-jaring yang berbeda ya. Silakan kalian sekarang gambar bagaimana bentuk jaring-jaringnya ya. Sekarang kalian gambar bagaimana bentuk jaring-jaring. Tugas untuk kelompok 1 membuat jaring-jaring balok. Tugas untuk kelompok 2 membuat jaring-jaring kubus. Tugas untuk kelompok 3 membuat jaring-jaring kubus ya. Yang balok itu hanya kelompok 1 saja ya. Supaya berbeda nanti, supaya kalian tahu ya. Ini bahwa ini jaring-jaring balok, ini jaring-jaring kubus ya. Jadi supaya kalian bisa membedakan. Kira-kira jaring-jaringnya seperti ini anak-anak ya. Tuh lihat, jaring-jaringnya seperti ini. Tuh, ini jaring-jaring balok ya. Kalau kubus jaring-jaringnya seperti ini. Ya kan, kalian gambar dan warnai dengan menarik ya. Nah, ini jaringnya seperti jaring-jaring balok. Kalau ini jaring-jaring kubus ya. Silakan kalian gambar dengan baik dan menarik, diberi warna ya sesuai keinginan. Nah, ini jaring-jaring sesuaikan dengan ini ya bentuknya. Ini harus sama itunya. Ini jaring-jaring kubus ya. Bahwa kubus terbentuk dari 6 sisi persegi. Ayo semuanya bekerja sama semuanya ya. Jadi kita kan satu kelompok bekerja sama ya. Tanyakan pada teman-teman berapa jumlah sisinya. Jumlah sisinya berapa itu? 6 ya. 6 jumlah sisinya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6 sisi satuan. 6 kubus satuan.
lagi. Ayo kelompok 3 semangat. Balik lagi. Ayo kelompok 3 semangat. Ya. Udah? Ya. Bagus. Baik anak-anak. Bapak akan melihat hasil karya kalian. Bapak akan melihat hasil karya kalian. Wah. Jadi balok ya. Bagus ya, kalian cukup kreatif ya. Bagus. Bapak lihat hasil kerjanya. Wah. Bagus ya, gambarnya menarik. Warna-warni ya, bagus. Kreatif ya. Kelompok 3 coba lihat. Bagus, kreatif, menarik ya. Cuman ini warnanya belum tebal, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Keburu waktu ya, tidak cukup. Tidak apa-apa. Baiklah anak-anak, Bapak sekarang akan memberikan waktu kepada kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kalian ke depan. Silakan. Bapak ingin mempersilakan hasil kerja kelompok kalian, silakan dipresentasikan ke depan. Kelompok mana yang bersedia? Bisa urutannya atau ditunjuk saja? Berurutan ya, boleh. Berurutan, silakan kelompok 1 ke depan. Siapa yang akan ke depan? Asik. Tepuk tangan untuk Asik, kasih semangat dulu. Tepuk semangat. Ayo. Tepuk semangat. Bagus. Silakan saya semangat di sana. Yuk, dengarkan semuanya. Waalaikumsalam. Seperti ini. Tuh. Ini sisi yang samanya ada berapa sisi? Yang samanya, sisi yang samanya ada berapa? Ada berapa? 4. Jadi sisi yang tidak samanya ada 4. Ya. Yang samanya ada 4, lihat. Sisi yang panjang ada 4. Yang perseginya ada 2. Tuh. Jadi balok itu tidak sama, tidak seperti jaring-jaring kukus. Yuk, bagus. Silakan demikian. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Jadi jaring-jaring balok itu tidak sama dengan jaring-jaring kukus ya. Jaring-jaring balok itu terbentuk dari 4 persegi panjang dan 2 persegi ya. Silakan catat mulai semuanya. Kesimpulan dari jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok ya, jaring-jaring balok yaitu terbentuk dari 4 persegi panjang dan 2 persegi ya. Sudah dicatat? Baiklah anak-anak, sekarang untuk penampilan yang kedua hasil dari kerja kelompoknya.
1, 2, 3. Jempol-jempol. Tasya. Ujo. Ya, ulangi. Jempol-jempol. Tasya. Ujo. Ya, bagus. Silakan ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini hasil dari kelompok 2 yang terdiri dari Tasya, saya sendiri, Cynthia, Salwa, Nadifa. Hebat. Tepuk tangan. Terus, lanjutkan. Kami membuat jaring-jaring kubus. Ya. Terus, selanjutnya. Jaring-jaring kubus itu terdiri dari 6 sisi yang sama. Ya. Kubus ini dibuat dari persegi satuan. Ya, betul. Persegi satuan. 6 persegi satuan. 6 persegi satuan. Dan selanjutnya bentuk jaring-jaring. berbentuk jaring-jaring yang disebut kubus. Ya, betul. Lihat sini teman-teman ya. Kubus karena sisinya sama, jadi jaring-jaring pembentuknya semuanya sama persegi. Jadi kubus terbentuk dari 6 persegi. Ya, kubus terbentuk dari 6 persegi. Ya. Baiklah, tepuk tangan untuk Tasya untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk jempolnya sudah tadi lupa. Jempol-jempol. Tasya. Siap. Ditempel hasil kerjanya. Ditempel. Tadi lupa kelompok 1 ditempel ini. Bantu sama temannya. Ditempel ke depan, ditempel di sini. Yuk, bawa ke depan. Kelompok 2 yang sudah dipresentasikan ditempel di sana. Yuk. Sini. Tempelkan, dibantu sama temannya. Ini, dulu.
kelompok 3 panjang dan lebarnya sama, terbentuk dari 6 sisi panjang dan lebar yang sama ya. Jadi terbentuk dari berapa sisi? 6 sisi. Semuanya panjang dan lebarnya sama. Silakan tempel di situ di pinggir kelompok 2. Basuh oleh temannya.
ya dalam kelas permukaan ini kalian harus mempelajari ya. Kalian harus mempelajari bagaimana menghitung volume kubus, terus menghitung luas permukaan kubus dan balok, bagaimana menyelesaikan soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya. Jadi di pembelajaran ini kalian harus tahu bagaimana jaring-jaring kubus sehingga membentuk kubus. Bagaimana jaring-jaring balok membentuk balok ya. Kubus dibentuk dari sisi apa? Terus balok, apakah balok panjang dan sisinya tidak sama. Terus yang kedua, kalian harus tahu ciri-ciri kubus dan balok. Ciri-cirinya, ciri-ciri kubus dan balok. Kubus memiliki rusuk berapa? 12 rusuk, memiliki 6 sisi, 12 rusuk, berapa titik sudutnya? 8 sudut, bagus. Kalian harus tahu ciri-cirinya. Juga kalian harus bisa memberi contoh manfaat kubus dan balok dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya untuk apa kubus dan balok dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya kalau balok untuk membuat tadi gedung itu untuk membuat bangunan sebagai tempat tinggal kita. Terus untuk menunjukkan lokasi ya, untuk menunjukkan lokasi berpetak. Nah itu menggunakan kubus satuannya itu. Jadi berapa petak, berapa garis horizontalnya berapa petak, vertikalnya berapa kotak, jadi ditunjukkan oleh beberapa kotak petak satuan yang berbentuk kubus ya. Di kampung kalian seperti ada bangunan besar seperti masjid ya, itu terbentuk masjid dari batu bata, dari hebel, bentuknya seperti apa? Nah itulah manfaat balok dalam kehidupan sehari-hari ya, bisa dipakai untuk bangunan. Manfaat mengenalnya kita dapat menghitung luasnya, dapat menghitung volumenya. Kita dapat menghitung luasnya dan kita dapat menghitung volumenya. Bola ya, ada bola. Ya udah biarkan saja. Terus kita lanjutkan pelajarannya. Teruskan belajarnya. Ya, sekarang mungkin materi penjelasan dari Bapak tadi mungkin sudah selesai. Bagaimana kalian sudah pahami? Bagaimana kalian paham tentang sifat-sifat, ciri-ciri kubus dan balok? Sudah paham? Sudah. Insya Allah ya. Sekarang apa yang ingin kalian tanyakan? Apa yang ingin kalian tanyakan? Ya, ingin menanyakan apa tentang kubus dan balok? Siapa yang mau bertanya? Acungkan tangan. Aisyah ingin bertanya apa? Balok untuk apa? Kan tadi udah untuk bangunan ya. Bangunan. Balok itu untuk apa? Untuk bangunan. Balok itu tidak batu bata saja, kayu, kayu juga ada yang berbentuk balok, kayu balok. Es batu yang besar berbentuk balok. Es batu. Apa yang ingin ditanyakan dari kelompok 2? Tidak ada. Ya, sudah dapat dipahami? Kelompok 1, apa yang ingin ditanyakan tentang kubus dan balok? Bagaimana Ilyas? Kata Ilyas bagaimana katanya? Apakah bisa membuat layang-layang dari bentuk kubus? Bagaimana menurut kalian?
mengakhiri pembelajaran ya. Sebelum Bapak mengakhiri pelajaran, silakan heningkan dulu suasananya. Pensiannya disimpan di atas bangku, buku disimpan di atas bangku ya. Simpan di atas bangku. Simpan di atas bangku semuanya. Pensiunnya, bukunya, jangan ada yang berbicara ya. Jangan ada yang berbicara. Jangan ada yang berbicara. Sekarang fokus pandangan ke depan. Fokus pandangan ke depan. Fokus pandangan ke depan. Sekarang mulai tutup matanya. Tutup matanya, jangan merunduk ke bawah, fokus ke depan, tutup matanya. Bayangkan di dalam pikiran kalian sedang melihat sebuah bangunan besar yang berbentuk balok atau kubus ya. Coba bangunan tersebut dekati, terus kalian lihat ke bawah, lihat dari atas, lihat dari samping ya. Lihat dari samping ya. Lihat dari samping terus, tarik nafas sedikit. Lihat dari atas, dari samping ya. Terus bisa bayangkan stop. Sekarang buka mata kalian. Coba kalian membayangkan bangun apa tadi? Kubus ya, membayangkan kubus. Kalian membayangkan kubus untuk apa manfaatnya untuk kita? Untuk apa manfaatnya untuk kita dalam kehidupan sehari-hari? Untuk membentuk sebuah bangunan ya. Terus kalian tadi selama relaksasi menjaga mata, kalian melihat apa? Bayangan benda apa di depan kalian? Tidak kebayang, berarti tidak menjiwai relaksasinya ya. Membayangkan rumah. Apa rumah manfaatnya untuk kita? Sebagai tempat tinggal yang kebutuhan primer ya, kebutuhan primer. Kalian tadi membayangkan apa? Bangunan apa? Kubus ini apa manfaatnya untuk kita? Buat bangunan ya, buat kerajinan ya, bangunan kerajinan. Bagaimana anak-anak, pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, materi-materi yang telah Bapak sampaikan tadi ya, sifat-sifat kubus dan balok, ciri-ciri kubus dan balok, rumus volume kubus dan balok, terus jaring-jaring kubus dan balok harus diingat ya. Bapak akan bertemu lagi di pelajaran matematika. Kita akan bertemu lagi di pelajaran matematika yang akan datang. Sekarang materinya cukup sekian dulu. Silakan kalian beres-beres dan sebelum pulang, Bapak mempunyai soal sebanyak 5 soal ini ya. Soal pertanyaan mengenai kubus dan balok ya. Dibawa ke rumah nanti ya. Nah, bawa ke rumah. Soal pilihan ganda dan isian 5 ya mengenai kubus dan balok. Akan bawa ke rumah nanti ya. Nah. Ya. Nanti Bapak akan periksa di pelajaran matematika lagi ya. Sekarang silakan duduk yang rapi. Terus berdoa. Siapa yang akan memimpin doa? Ya. Silakan Bapak memimpin doa lagi.
Intan